dua perkara akan didapatkan oleh orang yang datang kepada orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, pertama-tama yang kita hormati para habaib yang sudah nampak di hadapan kita semua, yang luar biasa banyak dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir kepada beliau-beliau semua. Begitu juga yang kita hormati para kiai, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan Masjid Al-Ikhlas Kiai Syahruddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan beliau. Allah panjangkan umur beliau dan Allah menangkan beliau di dalam perjuangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada beliau agar terus selalu bisa membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kita hormati Kiai Haji Syauqi Hamzah yang insyaallah akan menyampaikan tausiah setelah al-faqir, dan juga yang kita hormati semua para alim ulama, para kiai yang nampak hadir di hadapan kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang untuk beliau-beliau semua. Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua jalan dakwah beliau-beliau, dan mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan di dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diringankan langkah kita untuk bisa menghadiri acara-acara yang mulia seperti ini. Di tempat ini kita semua berkumpul. Niat kita untuk memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah, memperingati, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua hajat yang dia miliki akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, pernah ditanya apa yang akan didapatkan oleh seseorang yang datang kepada orang soleh. Jadi kalau kita berziarah kepada orang soleh, menghadiri haul orang soleh, menghadiri acara yang diadakan oleh orang soleh, apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, beliau menjawab ihdal khaslatain. Salah satu dari dua perkara akan didapatkan oleh orang yang datang kepada orang soleh. Yang pertama, yaitu yang paling rendah, dia akan diampuni semua dosanya dia dengan berkat datang kepada orang soleh. Yang kedua, dan ini yang paling tinggi, dia akan diberikan derajat orang soleh tersebut. Bayangkan,
kita datang kepada orang saleh, paling ringannya, paling rendahnya yang akan kita dapatkan adalah diampuni dosa kita. Bagaimana dengan kita datang kepada aslahus salihin, paling solehnya orang soleh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak ragu lagi ketika kita datang ke tempat ini dengan niat untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan kita keluar dari majlis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang maulid, acara maulid ini adalah ajang di mana kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir ke tempat ini untuk ingin mengenal lebih dekat siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mulia, satu-satunya manusia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala merekomendasikan kita untuk mengikutinya. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada jalan kecuali dengan kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cara agar kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, kemudian kita berharap mendapatkan kecintaan dari Allah, maka jangan pernah berharap. Tidak ada jalan lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang penuh dengan kemuliaan. Setiap apapun yang berhubungan dengan Rasulullah pasti akan menjadi mulia. Apapun itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Maulid Sumtud Durar beliau mengatakan, wa kana maulidu sayyidi min asy-syuhuri syahr Rabiul Awal wa min al-ayyami yaum al-itsnin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Ingat, setiap sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah pasti akan menjadi mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan Ramadan yang jelas keutamaan bulannya? Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di 4 bulan yang dinamakan bulan haram? Kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Al-Imam Suyuti di dalam kitab beliau Husnul Maqsad beliau menjelaskan di antara sebab di mana Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat mulia bulan Rabiul Awal. Dengan artian, kalau saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Ramadan, mungkin orang akan berkata Rasulullah menjadi mulia karena dilahirkan di bulan Ramadan. Kalau saja Rasulullah dilahirkan di bulan haram, mungkin orang-orang akan berkata Rasulullah mulia karena Rasulullah dilahirkan di bulan haram. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan di bulan Ramadan, tidak dilahirkan di bulan-bulan haram, akan tetapi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Agar apa? Agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Bukan Rasulullah yang menjadi mulia dengan bulan, tapi bulannya yang menjadi mulia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu bulan Rabiul Awal ini tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada acara besar, tidak ada apapun di bulan Rabiul Awal. Tapi berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Kenapa? Karena Rasulullah dilahirkan di situ. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah pasti akan menjadi mulia. Kita sekarang berkumpul. Ingat, kita berkumpul bukan kita menghidupkan kelahiran Rasulullah,
tapi justru kita yang hidup dengan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, lasna nuhyi dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin nahnu nahya bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mereka mengatakan bukan kita yang menjadi hidup dengan memperingati maulid Rasulullah, bukan Rasulullah yang kita hidupkan dengan kita buat acara maulidnya, akan tetapi kita yang menjadi hidup dengan kita memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita akan hidup dengan memperingati maulid. Rasulullah tidak butuh kita buat acara seperti ini. Rasulullah sudah mulia tanpa kita buat acara seperti ini. Tapi sesungguhnya, hakikatnya kita buat acara maulid seperti ini agar kita yang mendapatkan manfaat, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengajian berapa ratus jam pun tidak akan bisa cukup. Kalau kita berbicara tentang keagungan Rasulullah, keindahan Rasulullah, maka buku yang panjang pun kita akan tulis tidak akan cukup untuk menuliskan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kesempatan ini kita akan jelaskan sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam maulid beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik dari segi perangai dan dari segi budi pekerti. Kalau kita ingin tahu siapa yang paling indah dalam segi perangainya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu siapa yang memiliki budi pekerti yang paling mulia, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Habib Ali Habsyi mengatakan tidak ada satu akhlak pun yang bagus, yang indah, kecuali itu diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi perangai, badan Rasulullah, anggota tubuh Rasulullah itu adalah yang paling indah. Qad khalaqahu Allahu ala ajmali surah fiha jami'ul mahasin mahsura wa 'alaiha maqsura. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah dalam keadaan paling indah. Tidak ada yang lebih indah dari Rasulullah. Bahkan Sayyidina Hassan bin Thabit ketika membacakan syair di hadapan Rasulullah, saking indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hassan bin Thabit mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sayyidina Hassan bin Thabit mengatakan di hadapan Rasulullah, kata Sayyidina Hassan bin Thabit, wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini. Sungguh ya Rasulullah, yang lebih indah darimu tidak pernah dilihat oleh mataku. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih baik dari kau tidak pernah dilahirkan oleh satu wanita pun. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, engkau telah dilahirkan bersih dari semua kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, ya Rasulullah, engkau ini lahir seakan-akan engkau yang pilih mau seperti apa engkau dilahirkan. Rasulullah ini lahir, kalau bahasa sekarang, seperti order. Wajah yang paling indah ada di Rasulullah, tangan yang paling indah ada di Rasulullah, semuanya paling indah ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan, di antara keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kegantengan secara sempurna. U'tiyal husnu kulluh. Rasulullah itu diberikan kegantengan secara sempurna. Nabi Allah Yusuf diberikan syatrul husn, setengah daripada kegantengan. Nabi Yusuf itu dikasih oleh Allah, diberikan oleh Allah setengah daripada kegantengan. Tapi Nabi Yusuf kalah ganteng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau banyak
dari kita yang suka bertanya, "Oh Bib, Nabi Yusuf gantengnya cuma setengah, Rasulullah gantengnya sempurna. Kok ada cerita perempuan-perempuan sampai motong tangan ketika melihat Nabi Yusuf? Tapi belum pernah ada cerita perempuan motong tangan ketika melihat Rasulullah. Apa perbedaannya?" Perbedaannya kata para ulama, keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama, kasahullahul jamala bil jalal. Bahwa keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diselimuti dengan wibawa yang tinggi. Dengan artian seseorang daripada sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, yang bertemu dengan Rasulullah, tidak akan bisa memandang Rasulullah terus-menerus karena malu dengan wibawa yang tinggi yang ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Apabila Nabi Yusuf, orang-orang bisa melihat Nabi Yusuf tanpa ada wibawa yang kuat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah, ganteng lebih daripada Nabi Yusuf, tapi kegantengan tersebut, keindahan tersebut ditutupi dengan wibawa yang tinggi, sehingga tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lama. Diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab beliau bercerita, pernah kata Sayyidina Umar, di suatu malam kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terbuka, outdoor. Di tempat itu aku duduk bersama Rasulullah dan di malam itu adalah malam bulan purnama. Kemudian kata Sayyidina Umar, aku melihat bulan, sesekali aku melihat Rasulullah. Aku melihat bulan, sesekali aku melihat Rasulullah. Dan kata Sayyidina Umar, fa wallahi la wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adwa'u minal qamar. Kata Sayyidina Umar, dan demi Allah bahwa wajahnya Rasulullah itu lebih indah, lebih bercahaya daripada bulan. Walakin kata Sayyidina Umar, akan tetapi la naqdiru nutilun nadhara fi Rasulillah, kami tidak bisa lama-lama memandang Rasulullah karena memiliki wibawa yang tinggi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi anggota tubuh paling sempurna ya Rasulullah. Dari segi akhlak paling luar biasa Rasulullah. Tadi kata Habib Habsyi, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Dari segi akhlak, kalau kita berbicara akhlak, semua kemuliaan itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, pernah beliau ditanya, kaifa kana khuluq Rasulillah? Sayyidatuna Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana dulu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin tahu seperti apa akhlak Rasulullah. Kita ingin mengikuti akhlak Rasulullah. Seperti apa sih akhlak Rasulullah? Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau ingin tahu akhlaknya Rasulullah, mudah. Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah adalah gambaran dari Al-Quran yang berjalan. Kalau kita ingin tahu bagaimana Al-Quran, pandanglah Rasulullah. Semua gerak-gerik Rasulullah adalah menyerupai Al-Quran, mengungkapkan Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu apa yang ada di dalam Al-Quran, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi akhlak Rasulullah tidak ada duanya. Hadirin rahimakumullah, kita barusan berbicara tentang Rasulullah. Kita hadir ke sini, mungkin kebanyakan dari kita mengatakan bahwa ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita mengatakan bahwa kita datang ke sini karena cinta kepada Rasulullah, ingat, cinta butuh bukti. Yang namanya cinta tanpa ada bukti itu adalah kebohongan semata. Apa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka harus kita buktikan dengan apa? Dengan kita ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti jalan Rasulullah, perintah Rasulullah, jejak Rasulullah, berarti benar kita cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau kita cuma ngomong saja, tiap malam
tidak pernah sholat malam, tidak pernah sholat qabliyah, tidak pernah sholat ba'diyah, tidak pernah sholat jamaah, ini namanya cinta yang bohong. Karena kecintaan itu harus ada bukti. Kalau kita ingin tahu siapa yang paling mulia di antara kita, maka orang yang mengikuti Rasulullah, mereka lah yang paling mulia. Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, salah satu ulama besar. Di zaman itu banyak ulama-ulama. Ada salah satu murid beliau bertanya, "Wahai Habib, ini di antara ulama yang banyak ini, mana siapa yang lebih afdal? Siapa yang lebih baik?" Apa jawabannya? Kata Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, "Atammuhum ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, dari semua ulama ini, kalau kalian ingin tahu siapa yang lebih afdal, adalah mereka yang paling sempurna di dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu Pak mengikuti jejak Rasulullah luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad, itu beliau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sudah diamalkan oleh beliau. Sampai Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, "Ma min sunnatin sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa arju qad amiltu biha." Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, tidak ada satu sunnah pun yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berharap aku sudah mengamalkan sunnah tersebut. Bayangkan, tidak ada satu sunnah pun yang beliau tinggalkan. Coba kita introspeksi diri kita. Pengakuan cinta kita kepada Rasulullah, apa yang kita realisasikan dalam kehidupan kita? Berapa sunnah yang kita amalkan? Mungkin kalau kita tidak ada satu sunnah pun yang kita amalkan. Kita meninggalkan Rasulullah, kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Di atas itu semua mulut kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah. Bohong semua itu. Kecintaan itu, kalau betul cinta kepada Rasulullah, ikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta tapi tidak mengikuti jejak Rasulullah, itu semua adalah bohong. Ada salah satu ulama, Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, itu beliau mengikuti sunnah Rasulullah sampai hal-hal yang detail sekalipun. Apa hal yang detail? Beliau ketika beliau ketika ingin berwudu ditolong, dibantu oleh muridnya. Ketika ingin membasuh tangan, muridnya ini melipat tangan atau melipat lengan tangan yang sebelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri. Kata Habib Ibrahim, tunggu sebentar, salah ini, buka dulu lipatan tangannya. Dibuka lipatan tangannya. Kata Habib Ibrahim, kita kalau pakai baju disunahkan yang kanan dulu baru yang kiri. Tapi kalau buka baju disunahkan yang kiri dulu baru yang kanan. Nah di sini sekarang kita akan melipat baju. Ini sama seperti kita membuka baju. Maka jangan lipat yang kanan dulu baru yang kiri, lipat yang kiri dulu baru yang kanan. Setelah selesai wudu, ngomong ke muridnya, sekarang baru buka lipatannya, yang kanan dulu baru yang kiri. Bayangkan, sampai hal-hal detail seperti itu mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang apa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Adab masuk kamar mandi kita tidak amalkan. Padahal kalau saja kita mengamalkan adab masuk kamar mandi, maka kita akan keluar dengan cahaya ilmu, dengan cahaya mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mesti tahu, kita di acara-acara maulid ini sering dengar hadis al-mar'u ma'aman ahab. Di dalam acara maulid ini kita sering mendengar bahwa seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Hadis itu betul. Akan tetapi yang namanya kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai dengan syarat al-muwafaqah, dengan syarat kita mengamalkan apa yang mereka amalkan. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah,
tapi kita tidak amalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, maka jangan berharap kita bisa bersama Rasulullah di hari kiamat nanti. Al-Imam Hasan Al-Basri di dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Imam Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri beliau mengatakan, la yaghurrannakum man yaqulu al-mar'u ma'a man ahab fa innaka lan talhaq al-abrar illa bi a'malihim. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, janganlah kalian tertipu dengan ucapan al-mar'u ma'a man ahab, karena sesungguhnya seseorang tidak akan dibangkitkan bersama yang ia cintai kecuali dia mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Kemudian kata Sayyidina Hasan Al-Basri, fa innal yahuda yuhibbuna anbiya'ahum walakinnahum lam yakunu ma'ahum li'annahum lam ya'malu bi'a'malihim. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka cinta kepada nabi-nabi mereka, tapi mereka tidak bersama nabi-nabi mereka di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh nabi-nabi mereka. Jadi, kalau kita ingin dibangkitkan bersama Rasulullah, kecintaan saja tidak cukup, tapi kecintaan dengan mengikuti Rasulullah SAW itu yang akan membuat kita bersama Rasulullah di surganya Allah nanti. Hadirin rahimakumullah, ya, mungkin cukup segitu yang bisa Al-Fakir sampaikan, karena nanti ada kiai yang akan berceramah. Ini hanya pembukaan saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua kembali dari acara ini membawa Rasulullah ke rumah kita. Jangan hanya membawa perut yang kenyang dari acara maulid, tapi mari kita bawa Rasulullah ke rumah kita. Wujudkan Rasulullah di rumah kita. Ajarkan akhlak-akhlak, adab-adab, sunnah-sunnah Rasulullah di rumah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pulang dari tempat ini membawa Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua cinta kepada Rasulullah, dan juga kita membuktikan cinta tersebut dengan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.